Perkenalkan, nama saya Alina Putri Kamelia. Nama saya Darren Faktur Payat. Perkenalkan, nama saya Aditya Aswan Hidayat. Perkenalkan, nama saya Ivan Eza. Perkenalkan, nama saya Marcella Kalina. Perkenalkan, nama saya Marina Santi. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang SKB mie ayam Kurnia Lolo. Dari bahan-bahan data wawancara per 5 hari menghabiskan 50 porsi. Tersedia 4 menu, yaitu yang pertama mie ayam biasa dengan harga Rp10.000, dan yang kedua yaitu mie ayam pangsit dengan harga Rp12.000, dan yang ketiga yaitu mie ayam ceker dengan 2 porsi dengan harga Rp12.000. Selanjutnya yaitu mie ayam pangsit bakso dengan harga Rp14.000. Langsung saja data rincian produksi, yaitu yang pertama 3 kg ayam per hari menghasilkan 30 porsi dengan harga Rp32.000 per 5 hari. Langsung saja yang selanjutnya kemasan 1 kg isi 12 mie per hari, yaitu dengan harga Rp16.000. Selanjutnya yaitu 10 kg bakso, yaitu di dalamnya terdapat 60 butir per hari buat sendiri, yaitu sebesar Rp50.000, dan kali 5 hari yaitu dengan hasil jumlahnya Rp250.000. Selanjutnya itu 1 kg pangsit dengan harga Rp16.000 dikali 5 sama dengan Rp80.000. Langsung saja yaitu 20 ceker ayam dengan harga Rp23.000 dikali 5 hari, yaitu sebesar Rp115.000. Selanjutnya itu 2 kg sawi dengan hasil dari 2 kg sawi, yaitu 50 porsi dengan harga Rp10.000. Langsung saja itu setengah kilogram daun bawang dengan harga Rp6.000, 3 galon per hari dengan harga Rp3.000. Langsung saja yang kecap asin 600 ml dengan harga Rp20.000, kecap manis dengan harga Rp15.000, setengah kilogram sambal dengan harga Rp20.000, 3 botol saus dengan harga Rp16.000, 1 gas per 3 hari dengan harga Rp22.000. Selanjutnya itu styrofoam ditambah sumpit per 2 hari dengan total harga Rp40.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu plastik kresek dengan harga Rp6.000. Usaha di yang Lekondo yang Kurnia ini tanpa karyawan sendiri, dengan biaya sewa 2 juta per bulan, 10 juta untuk modal peralatan awal, biaya variabelnya yaitu biaya produksi sebesar Rp2.239.000, dan biaya resiko dikirakan mencapai 5-15%, dan biaya kemasan produk diperkirakan 1-3%. Biaya tetap yaitu upah harian tenaga kerja, karena karyawannya nggak ada, jadi upah tenaga harian kerjanya itu tidak ada. Yaitu selanjutnya itu biaya sewa harian, jadi biaya sewa hariannya itu sebesar Rp200.000 per hari. Jadi biaya penyusutan peralatan semuanya itu sebesar Rp10 juta. Terima kasih. Selanjutnya akan masuk ke dalam perhitungan analisis pendapatan usaha mie ayam Kurnia Lolo per hari. Di sini ada variabel biaya dengan penerimaan yang tersedia pada 4 porsi. Yang pertama 22 porsi mie ayam biasa dengan rincian 22 dikali 10.000 dengan total Rp220.000. Yang kedua 13 porsi mie ayam pangsit dengan rincian 13 dikali 12.000 dengan total Rp156.000. Yang ketiga 10 porsi mie ayam ceker dengan rincian 10 dikali 12.000 dengan total Rp120.000. Yang keempat 5 porsi mie ayam pangsit bakso dengan rincian 5 dikali 14.000 dengan total Rp70.000. Ada keseluruhan total Rp566.000 dikali 5 dengan total penerimaan Rp2.830.000. Selanjutnya ada biaya variabel, yaitu biaya produksi dengan rincian Rp2.239.000 dengan total Rp2.239.000. Yang kedua biaya risiko dengan rincian Rp2.239.000 dikali 5% dari risiko yang didapatkan dengan total Rp111.000.
11.950. Yang ketiga biaya kemasan produk 2.239.000 dikali 1% dari biaya kemasan produk dengan total 22.390 rupiah. Yang terakhir biaya tetap, ada upah harian tenaga kerja, tapi di sini tidak ada upah harian tenaga kerja. Yang kedua biaya sewa harian 65.000 dikali 5 dengan total 325.000. Yang ketiga biaya penyusutan peralatan 10 juta dikali 1% dengan total 100.000. Total biaya yang didapat 2.373.340 rupiah. Profit dengan total penerimaan 2.830.000 dikurang dengan total biaya 2.373.000 sekian, mendapatkan profit pertama, profit kotornya 456.000 rupiah. Pada mie ayam Lalolo ini biasanya perharinya tersisa 2-3 porsi dengan rincian kerugian risiko produk. Ada 2 porsi mie ayam ceker dengan rincian 50% dikali 2 dikali 12.000 dikali 5 dengan total 60.000. Yang kedua 1 porsi mie ayam pangsit bakso dengan rincian 50% dikali 1 dikali 14.000 dikali 5 dengan total 35.000. Total rugi yang didapat 95.000. Profit yang kedua itu 456.000 dikurang 95.000 dikurang 111.000 sama dengan 456.000 ditambah 16.950. Dengan hasil profit yang sesungguhnya itu 473.610 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa mie ayam Kurnia Lalolo menaikkan harga jual per produk untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan SKB dari mie ayam MS. Dari data wawancara, per hari itu dia menyiapkan 50 porsi per hari yang tersedia dari 4 menu. Yang pertama adalah mie ayam biasa dengan harga 12.000, yang kedua mie ayam bakso 15.000, ketiga mie ayam ceker 15.000, dan mie ayam bakso ceker yaitu 17.000. Selanjutnya adalah data rincian produksi yang bahan-bahannya adalah 3 kg ayam dengan harga 105.000, 5 pack mie ayam 85.000, 1 pack bakso 40.000, dan 500 gram ceker 30.000, 1 kg pangsit 30.000, 3 kg sawi 30.000, setengah kilogram daun bawang 10.000, kecap asin 1 botol 10.000, kecap manis 1 botol 8.000, dan 1 botol saus 11.000, setengah kilogram sambal 25.000, dan gas 21.000. Gas itu untuk 3 harian. Kalau styrofoam dan sumpit 40.000, dan juga kantong plastiknya 15.000. Total dari keseluruhannya adalah 390.000 dikali 5 hari, yaitu 1.950.000. Di sini tidak ada biaya gaji karyawan, tidak ada biaya sewa tempat, dan total 10 juta untuk peralatan awal. Selanjutnya masuk ke analisis pendapatan usaha mie ayam MS selama 5 hari. Yang pertama ada penerimaan, terdiri dari 4 menu. Yang pertama ada 25 porsi mie ayam biasa dengan rincian 25 dikali 12.000, totalnya 300.000. Yang kedua ada 10 porsi mie ayam bakso dengan rincian 10 kali 15.000 dengan total 150.000. Kemudian ada 8 mie ayam ceker dengan rincian 8 dikali 15.000 dengan total 120.000. Yang terakhir ada 7 mie ayam bakso ceker dengan rincian 7 dikali 17.000 dengan total 119.000. Maka 50 porsi per hari dengan total 689.000 dikali 5 dengan total penerimaan 3.445.000.
Kemudian ada biaya variabel dengan biaya produksinya 1.950.000. Yang kedua ada biaya resiko biaya resiko 7% dikali 1.950.000 dengan total 136.500. Yang ketiga ada biaya kemasan produk 5% dikali 1.950.000 dengan total 97.500. Yang ketiga ada biaya tetap, upah harian tenaga kerjanya tidak ada, biaya sewa hariannya juga tidak ada. Kemudian ada biaya penyusutan peralatan dengan rincian 1% dikali 10 juta dengan total 100.000. Total biayanya sehingga total biayanya 2.186.500. Yang kemudian ada profit, total penerimaannya itu 3.445.000 dikurang total biaya 2.186.500 sehingga profit yang pertama adalah 1.258.500. Ada rincian kerugian resiko produk. Yang pertama ada 1 porsi mie ayam ceker dengan rincian 50% dikali 1 dikali Rp15.000 kemudian dikali 5 hari dengan total 37.500. Yang kedua ada 2 porsi mie ayam bakso ceker dengan rincian 50% dikali 2 porsi dikali 17.000 harga satuan dan dikali 5 hari dengan total 85.000. Dan total rugi dari mie ayam ceker dan mie ayam bakso ceker yaitu 122.500. Berikutnya ada profit 1.258.500 dikurangi 122.500 dikurangi 136.500 sama dengan 1.272.500. Penjualannya untuk mie ayam MS, penjual harus meningkatkan harga jual produk agar profitnya lebih tinggi. Selanjutnya kita lanjut ke SKB mie ayam TW. Per hari menyiapkan 60 porsi dan terkadang menyisakan 6 porsi. Tersedia 3 menu yang terdiri dari mie ayam pangsit dengan harga 12.000, mie ayam yamin seharga 12.000, dan mie ayam bakso dengan harga 15.000 dengan rincian produk dalam waktu seminggu. Mie ayam 5 kilo per hari dengan harga 450.000, 25 butir bakso per minggu 90.000, 1 kilo pangsit per hari 90.000, 2,5 kilo sawi per hari 60.000, 350 gram daun bawang per hari 15.000, 3 galon per hari 45.000, kecap asin 600 ml per minggu 20.000, kecap manis setengah 1.250 ml per minggu 30.000, setengah kilo sambal per hari dengan harga 80.000, 2 kilo saus per minggu dengan harga 30.000, 3 kilo gas 22.000 untuk 2 hari 44.000, 3 kg ayam dengan harga 1.524.000 per minggu, 100 pieces styrofoam 26.000 per minggu, 50 pieces sumpit 5.000 per hari 25.000, plastik resep 9.000 untuk per minggu, total kemasan 60.000. Usaha sendiri tanpa karyawan dengan biaya sewa 1,2 juta per bulan dan 7 juta untuk gerobak dan segala macam peralatan. Selanjutnya dianalisis pendapatan usaha mie ayam TW per 5 hari dengan variabel biaya penerimaan 40 porsi mie ayam pangsit dengan rincian 40 kali 12.000 dengan total 480.000. Lalu yang kedua 12 porsi mie ayam yamin dengan rincian 12 kali 12.000 totalnya 144.000. Lalu 8 porsi mie ayam bakso dengan rincian 8 kali 15.000 dengan total 120.000. Dengan 60 porsi per hari totalnya yaitu 744.000 per hari dikali 5 hari sama dengan total penerimaan 3.720.000 rupiah. Lalu yang kedua biaya variabel, biaya produksi 1.524.000 dalam kurung 41%. Lalu ada biaya risiko 1.524.000 dikali 10% sama dengan 152.400. Lalu ada biaya kemasan produk 1.524.000 dikali 4% sama dengan 60.000. Lalu yang ketiga biaya tetap, upah harian tenaga kerja tidak ada, biaya sewa hariannya 40.000 dikali 5 sama dengan 200.000. Lalu biaya penyusutan peralatan 7 juta dikali 1% sama dengan 100.000 dengan total biaya 2.036.400 perak. Lalu profit, total penerimaan dikurangi total biaya yaitu 3.720.000 dikurangi 2.036.400 perak.
dengan profit 1.683.000. Lalu rincian kerugian dengan biasanya 6 porsi mie ayam yang tersisa tidak habis, yaitu 2 porsi mie ayam pangsit dengan rincian 50% dikali 2 dikali 12.000 dikali 5 dengan total 60.000. Lalu 4 porsi mie ayam yamin 50% dikali 4 dikali 12.000 dikali 5 dengan total 120.000 dengan total kerugian 180.000. Lalu profit sesungguhnya yaitu 1.683.600 dikurangi dalam kurung 180.000 dikurangi 152.400 dengan sama dengan 1.683.600 dikurangi 27.600 dengan hasil 1.656.000 dengan total biaya keseluruhan. Kesimpulannya, mie ayam TW ini perlu meningkatkan lagi untuk biaya risikonya, karena biaya penanganan risikonya itu kurang dari biaya dengan risiko yang sesungguhnya. Lalu juga untuk kesimpulan dari ketiga UMKM yang telah kami teliti, diketahui bahwa yang pendapatan yang paling kecil yaitu mie ayam lalo dengan total pendapatannya Rp473.610. Lalu ada yang kedua ada mie ayam MS dengan total pendapatan Rp1.272.500. Lalu yang ketiga ada mie ayam TW dengan total pendapatan Rp1.656.000. Kenapa tiga ini berbeda? Karena setiap tempat itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang membayar biaya tempat, ada yang tidak membayar biaya tempat, ada juga yang memiliki biaya produksi yang lebih besar daripada tempat-tempat lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.